Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hadiah spesial. Tuhan Yesus memberi hadiah spesial bagi kita semua umat manusia, yaitu Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, perlu kita ketahui penolong atau hadiah tersebut sudah kita terima dan ada di dalam kita. Nah, sekarang sampai di mana berartinya hadiah spesial itu buat kita? Dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11 berkata, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Sekarang kita bisa bayangkan roh yang membangkitkan Yesus itu membawanya dalam sebuah kemuliaan dan Yesus tinggal dalam tubuh kemuliaan. Nah, roh yang sama itu juga diam di dalam hidup kita. Bisakah kita menjadi manusia yang sama? Mengalami perubahan yang luar biasa dahsyat, pola pikir kita diubah, sikap-sikap kita diubah, tidak sama seperti yang dulu. Dan yang perlu kita ketahui, roh yang dahsyat itu sudah ada di dalam kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4b berkata, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Artinya, roh itu sekali lagi sudah ada di dalam kita dan kuasanya jauh lebih besar. Kapan roh itu tinggal di dalam kita? Dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38 sampai 39 berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, roh itu sudah ada dan tinggal diam dalam hidup kita waktu kita memutuskan untuk percaya kepadanya. Karena itu kehadiran roh Allah benar-benar berarti buat kita semua. Mari kita lihat dua hadiah spesial yang Tuhan beri buat kita. Yang pertama, roh itu memberikan kemerdekaan. Yang pertama, roh itu memberikan kemerdekaan. Roma pasal 8 ayat yang kedua berkata, "Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Sekali lagi saya bacakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi, bukan sekedar membuat perubahan yang luar biasa itu juga, melainkan membebaskan kita dari hukum dosa itu sendiri. Ya, bukan sekedar membuat perubahan yang luar biasa, tetapi roh itu juga membebaskan kita dari hukum dosa. Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Hal yang tidak bisa kita lakukan walaupun kita tahu tentang hukum itu. Hukum Taurat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, supaya manusia berkenan bagi Allah. Tetapi, manusia tidak bisa melakukan hukum itu. Nah, kita bersyukur kebangkitannya telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Itu hadiah spesial yang pertama dari Tuhan. Roh itu memberikan kemerdekaan. Kemudian hadiah spesial yang kedua adalah roh itu menjadikan kita anak-anak Allah. Roh itu menjadikan kita anak-anak Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16
berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi." Garis bawahi itu ya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Abah, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bukan sekedar diam dalam diri kita dan membebaskan kita, tetapi juga menjadikan kita anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita boleh menyatakan apapun kepada Allah, kapanpun kita mau. Apapun yang kita inginkan, bisa kita nyatakan kepada Allah, dan kapanpun itu. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, anak-anaknya. Sebagai kesimpulan, begitu berartinya roh Allah dalam hidup kita, maka kita perlu atau kita butuh merasakan kuasa roh Allah itu sendiri terus bekerja dalam hidup kita. Ya, begitu berartinya roh Allah dalam hidup kita, maka kita perlu dan butuh merasakan kuasa roh Allah itu sendiri terus bekerja dalam hidup kita. Caranya, menghampiri Dia, datang kepadanya, buka hati kita, dan izinkan rohnya bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Ayat yang terakhir sebagai ayat yang penutup, Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadiah spesial yang sangat berarti buat kami, yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya setiap hari kami terus menggunakan kuasa yang sudah ada dalam kehidupan kami, untuk bisa mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Berkati kami semua pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan melangkah bersama-sama dengan Engkau di pagi hari ini. Haleluya. Amin.